Hari ini kita akan membahas golden period pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Insya Allah nanti Dr. Umam, Nur Khalid Umam, spesialis anak, Direktur PKU Muhammadiyah Bantul, sekaligus juga dosen FKUAD, nanti akan memberikan perspektif tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak yang baru lahir hingga usia sekitar 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Membadu. Yang kita hormati, kita sayangi, Ustaz utama kita, Dr. Agus Sukat, yang menjadi host pada acara yang sangat bagus ini. Kemudian narasumber adinda saya, Dr. Nur Khalid Umam, spesialis anak, yang juga selaku Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, para senior, Ustadz Khairuddin, Ustadz Syairi, dan yang lain, serta Bapak sekalian, acara pengajian The 9 Golden Habit pada pagi hari ini. Maka marilah kita awali acara yang sangat baik ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, alhamdulillah hari Sabtu ini dan setiap hari Sabtu pagi insya Allah kita dimudahkan Allah di dalam rangka thalabul ilmi. Dan insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh narasumber Adinda Dr. Nur Khalid Umam, SPA, dengan topik mewujudkan Islam dalam keluarga di episode yang keempat, Golden Period, masa anak dan 6 bulan pertama. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita, dan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan kelak sapanya di hari akhir. Ibu Bapak sekalian, barangkali sedikit saya akan sampaikan, nanti mohon Mas Umam sampaikan banyak hal. Pada suatu kesempatan Profesor Fazli Jalal menyampaikan, beliau seorang rektor di Universitas Indonesia, ada 3 kebutuhan dasar anak. Yang pertama adalah pola asuh, yang kedua pola asih, dan yang ketiga pola asah. Pola asuh itu berkaitan dengan kebutuhan medis. Kebutuhan anak yang terkait dengan asupan gizi, baik saat dalam kandungan maupun setelah terlahir di dunia. Selain gizi, pola asuh meliputi kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Yang kedua pola asih, berkaitan dengan kebutuhan emosional. AC adalah kebutuhan dasar yang terkait dengan kebutuhan emosional anak. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, pujian, dihargai, dan diperhatikan. Yang ketiga, yang terakhir, pola asah, yaitu berkaitan dengan kebutuhan akan stimulasi mental. Asah adalah kebutuhan stimulasi melalui aktivitas bermain. Kebutuhan ini apabila dibentuk sejak usia dini akan mempengaruhi etika, kepribadian, kecerdasan, kemandirian, keterampilan, dan produktivitas anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan sangat hormat, monggo Dr. Agus akan memberikan pengantar. Monggo, Ustaz Dr. Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahmatullah yang semuanya istimewa. Dari Papua hingga Sumatera sudah hadir. Ya.
Dan alhamdulillah ini sebagian besar adalah jamaah yang mudawamah yang senantiasa hadir pada setiap hari Sabtu pagi. Pagi ini topik kita adalah masih terkait dengan bagaimana mewujudkan Islam di dalam kehidupan keluarga. Di Sabtu yang lalu kita membahas tentang golden period pada masa di alam rahim. Hari ini kita akan membahas golden period pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Insya Allah nanti Dr. Umam, Nur Khalid Umam, spesialis anak, Direktur PKO Muhammadiyah Bantul, sekaligus juga dosen FKUAD, nanti akan memberikan perspektif tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak yang baru lahir hingga usia sekitar 6 bulan. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, saya yang ingin mengingatkan yang pertama adalah apa yang Allah sampaikan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyah, anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini merupakan ayat perintah untuk meninggalkan generasi yang kuat. Untuk membina generasi yang kuat sepeninggal kita. Dan yang berada di dalam kuasa kita, atau di bawah tanggung jawab kita, itu adalah anak-anak kita, ya, anak-anak kandung ini merupakan generasi penerus yang kita menjadi penanggung jawabnya. Bapak-Ibu sekalian, Islam menuntunkan bagaimana kita mempersiapkan generasi yang kuat. Sabtu yang lalu kita sudah membahas bagaimana mempersiapkan generasi yang kuat ketika masih dalam rahim. Nah, bagaimana kemudian setelah lahir? Ya, jadi setelah dalam rahim, selama kurang lebih 40 minggu, ya, ini berada di dalam rahim, pembinaan di dalam rahim, nanti dia mesti dilahirkan, mesti keluar. Ya. Maka setelah keluar itu, ya, apa yang perlu kita lakukan? Ini kita melihat apa yang dilakukan oleh istri Imran, ya, yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan, ia pun berkata, "Ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan tidaklah anak laki-laki itu seperti perempuan. Dan aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya dan anak keturunannya kepada engkau dari setan yang terkutuk." Jadi ketika menyambut kelahiran, itu mohon perlindungan kepada Allah terhadap anak yang dilahirkan dan keturunannya, ya, perlindungan dari Allah dari apa? Dari godaan setan yang terkutuk. Ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita ketika kelahiran cucunya. Hasan dan Husain, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah.
Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala godaan setan, binatang pengganggu, serta pandangan atau godaan yang buruk. Jadi memohon perlindungan kepada Allah atas anak yang dilahirkan itu. Diabadikan di dalam Al-Quran, ya, dan ini juga Nabi kita memohon perlindungan dari berbagai macam godaan yang mungkin terjadi selama hidupnya di dunia. Kita juga dituntunkan untuk apa? Untuk segera memberi nama dan melakukan akikah. Ini saya ambilkan dari buku Tuntunan Keluarga Sakinah, ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ghulam murtahan bi aqiqatihi tuzbahu yauma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh, rawahul khamsah. Ya. Tiap-tiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih dengan sebagai tebusan, ya. Ini akikah pada hari ketujuhnya dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya. Jadi pada hari ketujuh kita dituntunkan untuk memberi nama. Jadi nama itu diumumkan pada hari ketujuh sekaligus dengan melakukan akikah, penyembelihan. Nah, ini di masyarakat kita sudah berkembang budaya akikah, ya. Kalau di Jogja itu akikah, kalau di Samarinda itu budaya apa? Acaranya namanya tasmian, ya, tasmian. Jadi yang diambil adalah pemberian nama, ya. Tapi isinya juga ada akikahnya. Demikian juga akikah, isinya juga pengumuman atas nama anaknya itu. Dan nama anak ini merupakan sebuah harapan dari orang tua, sehingga salah satu hak anak adalah untuk mendapatkan nama yang baik. Supaya para keluarga yang sedang hamil istrinya, ya, istri lagi hamil itu juga mempersiapkan, ya, untuk akikahnya bagaimana, ya. Nah, namanya sudah dipersiapkan. Nah, tuntunannya untuk mengumumkannya pada hari yang ke-7. Nah, ini akikahnya. Ya. Untuk yang perempuan, akikahnya cukup 1 ekor. Untuk yang laki-laki 2 ekor kambing. Kemudian dituntunkan juga tahnik. Ya. Tahnik itu mengusap langit-langit mulut, ya, dengan kurma dan doakan dengan barokah. Ya, ini hadis dari Bukhari. Ya. Mentahnik memperkenalkan makanan. Ya. Sekedar mengusap, bukan memberikan makan, ya, sebab bayi jangan diberikan makanan. Selanjutnya adalah bayi berhak untuk mendapatkan ASI. Ini firman Allah di dalam Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi ini menjadi indikator bahwa sempurnanya memberikan ASI itu 2 tahun. Baru setelah 2 tahun dipisah, ya, untuk bersiap untuk apa? Untuk anak berikutnya. Sehingga persiapan untuk anak berikutnya itu ada jarak. Ya, ini 2 tahun memberikan ASI, kemudian tambah persiapan kehamilan berikutnya, berarti jarak antara satu anak dengan anak berikutnya ini menurut tuntunan Islam berarti sekitar 2 tahun lebih, ya, hampir 3 tahun, jarak yang ideal. Dan ASI ini begitu penting bagi kekuatan anak, bagi kesehatan anak, bagi kecerdasan anak, sehingga
Allah itu memberikan motivasi supaya kita memberikannya kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya pada ibu ada masalah, ya, maka boleh dilakukan donor ASI. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, ya. Dan jika kamu hendak menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Dan di dalam Sirah Nabawiyah kita juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga disusukan oleh ibu susu. Halimatus Sa'diyah antara lain yang memberikan ASI kepada Nabi kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya ASI pada tahap awal kehidupan untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Ya. Inilah ya, hal-hal yang patut kita perhatikan di dalam masa-masa awal dari pertumbuhan anak kita, terutama pada 6 bulan pertama. Nanti Dr. Umam akan menjelaskan tentang bagaimana ada ASI eksklusif, ya, di mana nutrisi bagi bayi itu 100% ASI sampai masa tertentu. Nah, bagaimana implikasinya? Nah, ini yang kompeten nanti Dr. Umam untuk bisa menjelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Islam itu begitu memperhatikan bagaimana pembinaan anak-anak kita, mulai dari kandungan, kemudian pada 6 bulan awal, ini ada hal yang justru Allah secara langsung menyampaikan di dalam Al-Quran yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Hadis. Saya kira demikian pengantar saya, Dr. Joko, Bapak Ibu sekalian. Atanallahu yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Agus yang sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dari bagaimana kalau kita punya anak, dari akikoh sampai tadi bagaimana misalkan sampai kepada ASI eksklusif yang itu ternyata tuntunan Islam sangat jelas. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada Adinda Dr. Nur Khalid Umam, spesialis anak, untuk menyampaikan dari perspektif medis. Silakan Dr. Umam. Waktu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen dulu dan mematikan video saya karena sinyalnya biar mantap. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan belajar atau menggurui Bapak Ibu yang tentunya sudah punya cucu seperti Dr. Agus, mungkin Bapak Ibu yang lain juga senior-senior saya. Mungkin lebih banyak kita refresh ya, untuk nanti kepentingan kepada anak didik kita, kepada anak kita, dan kepada mungkin generasi muda di spesialnya di Muhammadiyah. Saya memberi judul optimalisasi peran orang tua pada awal kehidupan anak, karena di 6 bulan pertama ini memang yang paling berperan adalah orang tua. Jadi anak itu dibentuk oleh orang tua. Mungkin nanti Dr. Agus ayat-ayat Qur'annya sudah jelas sekali bahwa salah satu hadis pun menyatakan anak itu kan seperti selembar kertas putih. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini sebagai orang Nasrani, Yahudi, atau orang Muslim. Sehingga orang tua saya ambil sebagai peran sentralnya di 6 bulan pertama ini. Yang menjadi perhatian utama pada 6 bulan pertama adalah pertumbuhan otak dan embriologi organ. Ini luar biasa. Minggu kemarin, Dr. Irfan sudah menyampaikan bagaimana pertumbuhan kita di dalam janin. Begitu cepatnya dari morula, blastula, sampai 40 minggu. Nah, setelah lahir, yang menjadi sentral dari pertumbuhan manusia adalah otaknya.
Ini Bapak Ibu yang saya ingin bagikan adalah gambar dari sebuah MRI scanning. Jadi ini para ahli memotret otak kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu yang di bagian paling kiri. Nah, ini ada sel-sel otak. Sel-sel otak yang pada saat kita lahir itu jumlahnya yang namanya sel neuron itu masih sangat sedikit jumlahnya. Mungkin jarak antara satu sel neuron dengan sel neuron lainnya masih sangat jauh. Nah, ternyata sel neuron ini tumbuh tidak hanya satu, tapi menjadi miliaran bahkan triliunan. Seorang ahli di Belgia itu pernah menghitung estimasinya itu ada sekitar 7.000 triliun sel neuron yang tumbuh pada masa 2 tahun pertama. Itulah kenapa ada kampanye 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari masa pembuahan sampai berumur 2 tahun. Nah, seiring dengan berjalannya usia seorang bayi, ternyata sel-sel neuron ini pertumbuhannya sangat cepat dan saling berkoneksi. Ini ibarat kabel. Kabelnya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan inilah yang menyebabkan seorang anak menjadi berkembang. Yang awalnya kemungkinan hanya bisa nangis, netek, kemudian menjadi bisa miring-miring, kemudian bisa menjadi tengkurap, kemudian merangkak, sampai akhirnya berjalan, dan akhirnya bisa jadi seorang manusia dewasa. Nah, yang menjadi sasaran utama dari pertumbuhan otak adalah pada 3 tahun pertama. 3 tahun pertama ini pembentukan jaringan otak yang sangat dominan, sehingga jangan sampai anak kita itu kehilangan kesempatan pada 3 tahun pertama ini. Karena kalau ada kesempatan yang hilang pada 3 tahun pertama ini, maka jaringan kabel otaknya juga akan tidak terbentuk dengan sempurna. Contoh misalnya gangguannya sakit. Seorang anak yang sakit di 6 bulan pertama, ini akan terganggu pertumbuhan sel otak. Sel otak yang harusnya terbentuk sampai 7 miliar pada 1 bulan pertama, kalau seorang anak sakit, seorang bayi sakit, ini berkurang sampai 30-40%. Dan ini mempengaruhi kecepatan perkembangannya. Itulah kenapa tidak heran kalau ada seorang bayi yang lahir kemudian sakit dalam waktu cukup lama. Ini bisa dipastikan perkembangannya dibanding anak yang lain pasti akan lebih lambat. Kemudian disusul 3-10 tahun proses seimbang, lebih dari 10 tahun, ini terjadi pruning sel-sel otak. Sinap dan dendrit yang tidak diperlukan ini mulai menghilang, networking-nya terbentuk, kemudian menjadi networking yang ramping dan efisien pada usia dewasa sesuai fungsinya masing-masing. Hingga tidak heran nanti pembentukan pruning atau sel-sel otak yang diperlukan ini dipengaruhi oleh masa 6 bulan pertama ini. Seorang anak yang ayahnya dokter akan pruning pada otak-otak yang berhubungan dengan medis. Nah, itulah kenapa anak dokter banyak yang jadi dokter juga, ustadz juga. Nanti anaknya juga meniru. Nah, ini berhubungan dengan pola asuh tadi yang disampaikan Dr. Joko. Bahwa pola pengasuhan itu akan mempruning sel otak. Jadi kalau kita pengen anak kita menjadi seorang hafiz atau hafizah, ya bapak ibunya harus mempruning sejak dia dari neonatus. Hafalan Qur'annya ya dimulai dari sejak dia lahir. Itu akan mempruning otak-otak hafalannya. Nah, tidak jarang banyak sejarah umur 4 tahun sudah hafal Quran. Why not? Kenapa tidak? Karena dipruning sejak 6 bulan pertama. Ya. Kemudian masa emas pertumbuhan otak itu tidak lama, Bapak Ibu. Hanya di 2 tahun pertama. Bapak Ibu lihat itu pertumbuhan otak sejak dari awal di janin, kemudian mencapai puncak pada 2 tahun pertama, dan setelah 2 tahun pertama, baru dia tidak ada pertumbuhan otak lagi, dan kalau sudah sepuh, mohon maaf, yang sepuh-sepuh, memang sudah tidak ada pertumbuhan otak lagi. Tetapi adanya adalah kematian sel-sel otak. Nah, kematian sel otak ini, kalau prosesnya cepat, akan menyebabkan demensia atau pikun. Ya, karena sel-sel otak ini fungsinya menyimpan memori kita.
Kalau ada sel otak yang mati pada saat kita sudah berumur 65 atau 75 tahun dan sel otaknya berhubungan dengan ingatan terhadap cucu kita, nanti kita jadi lupa dengan nama cucu kita. Ini siapa ya cucunya, karena saking banyak. Ini yang kemarin dijelaskan Dr. Irfan adalah embriologi, proses pembentukan sel-sel tubuh kita sampai lahir. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi embriologi. Ada nutrisi, ada lingkungan, ada kesehatan, genetik, ada kelainan anatomis, ada rohani juga ternyata sangat berpengaruh. Nah, pada masa neonatus itu Bapak Ibu adalah masa umur 0, jadi pada saat kita lahir sampai 28 hari. 1 bulan lah kalau orang awam menyebutnya. Nah, optimalisasi pada masa-masa inilah yang paling sangat penting dibutuhkan seorang bayi. Di KMS, Bapak Ibu kalau punya cucu atau anak, silahkan dibuka, itu sudah ada namanya peta atau milestones pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana umur sekian harus bisa begini, umur sekian harus bisa begini, tingginya segini, beratnya segini. Nah, ini usahakan Bapak Ibu, anak kita atau cucu kita itu selalu steady seperti ini. Naik terus, jangan sampai turun. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dibuka cucunya, ini kan punya KIA, buku KMS, dibuka di bagian belakang biasanya. Kalau petanya itu turun, titik pertama misalnya di angka 3 kilo lahirnya. Kemudian titik kedua 3,5 kilo, itu bagus. Titik ketiga 3,6 kilo, bagus. Tapi titik keempat 2 kilo, nah turun ini. Ini berarti pertumbuhannya tidak baik. Dan ini pasti berhubungan dengan perkembangan si anak. Jadi harus steady terus. Kalau dia ada di hijau terus, itu paling ideal. Kalau misalnya di agak kuning ya di kuning terus, tapi tidak melompat ke bawah garis merah, atau hijau melompat ke bawah garis kuning, ini juga tidak baik. Harus steady terus, tetap terus. Nah, ini ada 4 parameter perkembangan anak Bapak Ibu yang selama ini selalu kita screening pada anak. Saya sudah praktek sebagai dokter anak selama kurang lebih 12 tahun. Setiap bulan ada kelahiran 60 sampai 80 bayi Bapak Ibu. Hingga saya 1 tahun kira-kira menangani sekitar 1000 bayi. Kalau 12 tahun berarti sekitar 12.000 bayi. Kalau ini jadi penelitian kohort, Dr. Agus mungkin menarik ya, saya mengikuti kehidupan 12.000 bayi ini dari melahir sampai sekarang. Ada yang sudah SMP, ada yang keluarganya broken home, ada yang sekarang jadi anak pang, ada yang suka nge-game, ada yang jadi hafizoh. Ini ternyata menarik sekali mengikuti kehidupan mereka. Parameternya adalah sosial personal yang pertama. Yang kedua adalah gerakan motorik halus adaptif. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Yang keempat adalah gerakan motorik kasar. Empat-empatnya ini harus seimbang. Anak yang sosial personalnya saja baik, tapi gerakan motoriknya tidak baik, ya ini menjadi tidak baik. Anak yang bahasanya tidak baik, ini orang tua mengeluh, "Dok, anak saya umur 18 bulan kok belum bisa ngomong." Tapi kalau lari-lari pinter, jalan oke, sama orang akrab, tapi begitu diajak ngobrol nggak bisa. Beda lagi nanti, ada yang ngocehnya pinter, kalau di liling sama eyangnya bisa ketawa-ketawa, tapi kok gerakannya lemes, ditetah, diajari jalan susah. Ini juga bikin orang tua dan kakek neneknya sangat khawatir. Semuanya harus seimbang dari 4 faktor ini. Nah, kemudian milestone perkembangan ini tingkat perkembangan yang harus dicapai pada umur tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu punya cucu umurnya 6 bulan, kok belum bisa berlatih duduk, hati-hati. Karena apa? Milestone perkembangan seorang bayi di umur 6 bulan itu harusnya sudah bisa duduk walaupun masih dibantu. Kalau dia belum bisa duduk, hati-hati. Segera ke dokter spesialis anak terdekat untuk mengkonsultasikan perkembangannya. Kira-kira ada apa ini? Adakah kelemahan otot?
Adakah gangguan hormonal? Adakah abstinensi? Ini Bapak Ibu milestone-nya, gambarnya nanti bisa di-download, kemudian ditempel di kamar cucu kita, ditempel di kamar menantu kita, supaya nanti ada pertanyaan, sudah bisa apa anakmu, umur berapa? Nah ini bisa kita diskusikan dengan Bapak Ibu. Nah ini yang disampaikan Dr. Joko tadi, stimulasi itu menjadi inti dari 6 bulan pertama. Dan stimulasi itu Bapak Ibu adalah faktor pencerdas otak bayi yang paling utama. Tidak perlu yang rumit-rumit harus dibawa ke rumah sakit yang jauhnya sekian kilometer. Stimulasi bisa kita lakukan di rumah. Misalnya menyentuh bayi, melakukan kontak mata, memberikan ekspresi kita pada bayi. Itu adalah stimulasi-stimulasi. Bermain, berinteraksi, kemudian diajak jalan-jalan, diajak menikmati lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Jadi tidak masalah mau mengajak jalan-jalan ke pasar, ke mall, bertemu dengan saudara-saudara, diajak pengajian. Ini penting sekali karena pruningnya akan muncul di situ. Ketika setiap hari yang didengarkan adalah ayat-ayat Al-Quran, maka pruningnya akan menjadi orang yang paham tentang Al-Quran. Ketika tiap hari diajak nonton dangdut, ya mungkin jadi musik, pemusik atau penyanyi atau mungkin artis KDI. Nah, monggo silahkan, mungkin ada yang punya cita-cita cucunya jadi artis KDI, silahkan. Atau mungkin diajak ke rumah sakit. Nah ini seperti beberapa dokter yang sekarang saya kenal sebagai sahabat saya, itu zaman kecilnya tiap hari dibawa ayahnya praktek. Sehingga yang terbentuk dalam pruning otaknya adalah ayah saya seorang dokter yang menolong orang. Itu ternyata terkesan sekali dalam otaknya dan itu menjadi cita-cita dia. Saya besok harus seperti ayah saya. Nah ini positif yang harus kita tiru. Nah, memberikan stimulasi dan intervensi pada masa 6 bulan pertama ini sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama, stimulasi verbal dan non-verbal. Itu adalah memberi teladan yang baik, membiasakan kegiatan yang baik bersama anak, meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Bayi ini memiliki kemampuan verbal dan non-verbal yang namanya imitation atau menirukan. Kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh bagaimana bayi itu mengimitasi atau meniru ibunya. Kalau ibunya berekspresi bahagia, senang, maka dia ikut senyum. Ibunya berekspresi sedih, dia ikut sedih. Ibunya berekspresi terkejut, dia juga terkejut. Nah, sehingga kalau ada bayi yang dibesarkan dalam suasana rumah sering marah-marah, sering saling berantem, maka dia akan mengimitasi itu sebagai sesuatu yang biasa. Anak-anak yang sekarang sering mungkin di jalanan kelitih, kalau di Jogja bacok orang atau mungkin memukul orang, mungkin karena di rumahnya ya dia sering melihat ayahnya memukul ibunya atau ibunya memukul kakaknya atau ibunya memukul adiknya, sehingga dia menganggap itu hal yang biasa, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Di rumah saya sudah sering. Begitu juga kalau dia melihat ayah atau ibunya sering ngaji bersama, sholat, kemudian diajak ngaji, diajak ke masjid bersama. Ini hal yang memang nanti akan diimitasi oleh anaknya. Oh, saya harus seperti itu. Imitasi inilah yang 6 bulan pertama ini menjadi sangat penting. Kemudian perhatikan asupan gizi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus. ASI adalah makanan terbaik, tidak ada makanan lain. Jadi Bapak Ibu, saya termasuk dokter yang paling keras kepala untuk urusan ASI ini, sehingga di Rumah Sakit PKU Bantul, saya tidak memperbolehkan ada susu formula. Sudah saya hapus sejak bertahun-tahun yang lalu, bahwa umur 0 sampai 6 bulan ini ya ASI. Kalau ibunya misalnya sakit, masuk ICU setelah sesar misalnya, ya kita carikan ASI donor dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah kita pahami. Kemudian halal ini penting karena kalau kita berikan asupan gizi yang tidak halal, maka jadinya anak juga akan berkele. Anak juga akan menjadi anak yang tidak barokah terhadap orang tua. Serta harus seimbang. Nah ini yang sulit Bapak Ibu. Gizi seimbang pada anak ini luar biasa sulit. Kenapa? Sekarang anak-anak umur 6 bulan sudah diberikan makanan-makanan yang instan, yang tidak bergizi, itu juga banyak sekali.
Nanti di umur setahun 2 tahun ternyata diberikan makanan-makanan siap saji yang tidak bergizi. Ini juga merupakan tantangan buat kita semua. Untuk Muhammadiyah nanti ini masukan Dr. Agus Koco dan Pak Joko. Di beberapa negara barat mereka sudah punya bank ASI. Bank yang menyimpan ASI dari ibu-ibu pendonor yang kemudian didonorkan kepada bayi-bayi yang tidak beruntung. Yang mungkin ibunya meninggal, ibunya sakit, yang mungkin ibunya mengalami masalah kesehatan, atau memang ibunya tidak mampu memberi ASI karena bekerja atau yang lain. Itu mereka sangat peduli negara-negara barat, bahkan negara-negara yang notabene bukan negara muslim. Tapi di negara-negara muslim ini sedikit sekali yang punya bank ASI. Saya berharap Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang pertama kali nanti di negara Islam bisa mendirikan bank ASI. Sehingga nanti ibu-ibu yang tidak beruntung, maka kita akan berikan ASI sampai 6 bulan. Ini tantangan berat buat kita. Semoga di muktamar nanti menjadi salah satu pasal pendirian bank ASI Muhammadiyah. Itu saya sangat mendukung. Tipsnya adalah menetai dengan benar. Ini merupakan awal makanan yang baik. Jangan terburu-buru memberi makanan setengah padat dan padat. Lihat apakah anak mampu menerima atau belum. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Jangan sambil marah-marah, jangan sambil dimarahin. Jangan sambil berantem sama istrinya. Kalau berantem sama istrinya, anaknya dipangku istrinya, dia akan mendengarkan itu dan mengkoping. Dan ini menjadi masalah nanti di kehidupan berikutnya. Dan perhatikan tampilan makanan ini di Indonesia juga kurang ini. Jadi kalau memang kita mau memberi makanan yang baik, gizinya sudah oke, halal, tampilannya diperhatikan. Makanan harus dibentuk misalnya seperti wajahnya tokoh yang dia sukai, ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya. Nanti anak akan senang, akan berusaha untuk meraih makanannya. Untuk 6 bulan pertama, hukumnya adalah hanya ASI, ASI, dan ASI. Kalau memang tidak bisa memberi ASI sendiri, maka berikan ASI donor. Ini ada ragam bahan makanan, Bapak Ibu. Ada multivitamin, ada probiotik, prebiotik, sphingomyelin, DHA, semuanya harus lengkap. Dan ini untuk 6 bulan pertama ada di ASI saja. ASI kita, ASI ibu-ibu semua, itu ternyata isinya sudah sangat komplit. Mulai dari antibodi, protein, mineral, kalori, lemak, semuanya sudah ada. Tidak butuh makanan dari luar, tidak butuh susu formula. Cukup ASI saja, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Dan gizi ini menentukan masa emas yang sering kita sebut dengan the eat well plate. Nah, lalu yang ketiga adalah tempatkan pada lingkungan yang baik. Lingkungan keluarga intinya bagaimana? Saya kadang sedih kalau mendapatkan anak yang dititipkan mbahnya. Saya tanya, lah ibunya kemana? Ibunya kerja atau ke Bekasi. Bapaknya ini anggota TNI, ada di Papua. Ini keluarga intinya sudah tercerai berai sejak awal. Ini anak bingung nanti copingnya sama siapa. Ternyata mbahnya sudah pikun, sudah demensia, semakin bingung lagi anaknya. Jadi pembentukan lingkungan keluarga inti ini sangat-sangat penting sekali di awal-awal kehidupan. Lingkungan keluarga tambahan, kakeknya, neneknya, pakdinya, buliknya, ini juga harus mendukung pertumbuhan si bayi. Lingkungan masyarakatnya, lingkungan negaranya, dunia. Dan di era pandemi, jangan ajak anak ke lingkungan yang membahayakan untuk penularan seperti ke mal, bioskop, kerumunan yang padat. Ini tunggu dulu sampai pandemi selesai, dicabut, kita baru boleh nanti membawa anak-anak kita. Insya Allah dalam waktu dekat pandemi sudah selesai. Bapak Ibu harus memberikan lingkungan yang baik kepada anak. Berikan layanan kesehatan yang terbaik, tadi asah, asih, dan asuh. Prenatal care-nya bagaimana saat dia hamil istrinya, bagaimana dibawa ke dokter, ke bidan, kemudian kelahirannya terjamin, dan diberikan imunisasi untuk melindungi. Pada 6 bulan pertama ini imunisasinya cukup banyak Bapak Ibu, sehingga kadang orang tua itu malas ke bidan atau ke dokter. Wah, kok tiap bulan kesana? Ya memang ini dalam 6 bulan pertama ini hampir setiap bulan kita harus ke dokter untuk melakukan imunisasi untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit tadi. Kenapa? Kalau sampai anak kita kena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, ini sayang sekali. Otaknya tidak jadi tumbuh nanti. Terlambat.
Lakukan deteksi tumbuh kembang secara teratur setiap 3 bulan sekali. Ini penting. Bawa ke dokter spesialis anak. Tanyakan kepada dokter anak, dok, ini bagaimana dok? Kurang apa anak saya ini? Diskusikan dengan dokter Bapak Ibu. Kira-kira apa stimulasi yang harus diberikan? Serta periksakan ke dokter jika sakit, jangan bawa ke dukun. Saya masih melihat itu di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu anaknya sakit, dibawa ke orang pinter dalam tanda kutip, cuman disemprot sama air putih, ya besoknya dibawa ke rumah sakit sudah kondisinya jelek. Jadi terlambat. Itu Bapak Ibu, jadilah sahabat bagi anak, karena anak itu butuh perhatian. Anak juga punya perasaan. Anak juga punya keinginan. Dan anak itu mencontoh orang tua. Nanti anak akan menjadi seorang yang dewasa, dan anak akan mempunyai keluarga. Kalau dia mengkoping cara kita yang tidak benar membesarkan dia, maka dia juga akan membesarkan anak-anaknya dengan cara yang salah. Demikian dari saya, Dr. Joko. Terima kasih. Monggo kalau ada diskusi atau pertanyaan atau mungkin masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Dr. Nurhayat Umam Spesana. Jadi Bapak sekalian, Adinda Dr. Umam sudah menyampaikan secara gamblang ya tentang pola asah, pola asih, pola asuh secara lengkap. Dan Masya Allah ya, ternyata tadi sampaikan beliau bahwa gizi itu sangat lengkap. Ya, bahkan 2 tahun pertama, ASI eksklusif itu betul-betul harus kita pantau, kita kawal betul. Kenapa? Kenyataannya Bapak sekalian, jadi program pemerintah yang sekarang yang sedang digalakan salah satunya adalah program penanggulangan stunting dan wasting. Ya. Kenapa? Itu barangkali memang berkaitan dengan gizi pada saat pembuahan bahkan sampai tadi 1000 hari pertama. Angka menyampaikan bahwa angka stunting di Bantul itu kalau tidak salah Mas Umam ya, tolong nanti saya koreksi, 6%. Pak. Ya. Kalau anak sudah stunting tentu ya berbeda. Maka bagaimana kita semua, saya kira Muhammad sangat concern itu kepada calon-calon pasangan, ya, kepada ibu-ibu, bapak yang pengantin baru, bagaimana pada saat mereka itu sedang hamil, itu betul-betul kita kawal gizinya, gitu ya. Karena kalau sudah stunting ya sudah tidak bisa apa-apa lagi, Mas Khalid ya, Mas Umam, ya. Dan saya setuju, Dr. Agus, barangkali lewat mana nanti Bang Asi ini, ya. Karena ini sangat-sangat ini bagus kita kawal. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu barangkali coba saya baca di chat sudah ada yang bertanya belum. Ini dari Pak Fakih Ashrafi. Tanya Ustadz, berkait ASI donor terdapat doktrin agama tentang anak susuan. Adakah resiko untuk kehidupannya di masa depan? Mohon pencerahan Ustadz. Nurhayat Umam, silakan. Ini terima kasih Pak Fakih Ashrafi. Ya, matur Dr. Joko. Ini saya hanya berbagi pengalaman nanti untuk jawaban-jawaban yang berkaitan dengan syar'i, monggo Dr. Agus lebih kompeten. Tapi yang kami praktekkan di PKU Bantul sejak Dr. Agus masih jadi direktur, waktu itu saya sampaikan, Dok, kita harus mulai membuka bank ASI kecil-kecilan. Beliau sudah sangat sepakat. Saya sampaikan bahwa di PKU Bantul itu, kalau ada donor akan kita catat nama ibunya, nama keluarganya, alamatnya dengan jelas. Kemudian kita akan berikan jika telah ada kesepakatan antara keluarga pemberi dengan keluarga yang diberi. Akan kita pertemukan itu minimal kalau sekarang pakai video call. Kalau dulu belum ada video call, kita hadirkan. Yang akan minta ASI itu ayahnya kita minta ke rumah yang donor itu. Menyampaikan, Bu, anak saya tidak bisa dapat ASI, maka saya mohon ASI Ibu bisa diminta untuk anak saya. Itu kita bertemu. Dan aturannya adalah harus sama jenis kelaminnya, karena ada hukum hadonah.
Dr. Agus akan menjelaskan itu. Kenapa kalau harus sama jenis kelaminnya? Karena kalau sudah sesusuan kan tidak boleh dinikahi. Termasuk saya, Bapak Ibu, saya itu dulu waktu lahir di PKU Solo, itu juga ibu saya tidak bisa memberikan ASI ke saya, dan saya punya saudara susuan itu dari Purwokerto. Sayangnya jenis kelaminnya berbeda. Jadi dia anaknya perempuan, saya laki-laki. Nah, sayangnya saat itu mungkin karena ketidakpahaman orang tua zaman segitu bahwa ada hukum saudara sesusuan, itu kami kehilangan alamatnya. Sehingga waktu itu ibu saya berpesan, "Le, besok kalau nikah jangan cari orang Purwokerto." Kenapa? Takutnya itu perempuan itu orang Purwokerto yang dulu jadi saudara sesusuanmu. Jadi kalau saya dulu pacaran, terus saya tanya, ibumu asli mana? Bapakmu asli mana? Kalau sudah jawabannya Purwokerto, ya sudah nggak jadi saya pacari. Luar Itu biasa. adalah contoh bagaimana kita menerapkan hukum hadonah di saudara sesusuan di PKU Bantul. Kemudian untuk screening juga kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi ibu pendonor ini kita periksa dulu, kemudian kita lakukan anamnesis, apakah ada penyakit menular, apakah pernah sakit dan lain-lain. Itu kita lakukan pemeriksaan. Bahkan jika perlu kita lakukan pemeriksaan dulu. Kita ambil darahnya, kita cek HIV-nya misalnya, kita cek hepatitisnya, ini penting sekali. Dan ini kalau kita sistematika dengan bagus, kita rencanakan SPO-nya dengan bagus, saya rasa Muhammadiyah akan punya bank ASI syariah pertama di dunia. Karena saya lihat dulu yang pernah bikin itu Sudan, kemudian Mesir, dan Turki. Ini untuk negara-negara Islam. Tapi sampai sekarang konsep mereka belum matang, sehingga belum di-launching. Kalau Muhammadiyah bergerak dengan cepat dan kita membuat SOP dengan bagus, kita bisa jadi bank ASI syariah pertama di dunia. Mungkin Dr. Joko. Mungkin Dr. Agus bisa menambahkan dari faktor syar'i. Monggo. Terima kasih Dr. Umam. Monggo Dr. Agus barangkali akan menambahkan. Ya, memang donor ASI itu nanti akan terkait dengan hukum kemahroman. Sehingga usulan Dr. Umam untuk membuat bank ASI itu kemahromannya itu mesti jelas. Sehingga riwayat ASI-nya siapa yang punya dan lain sebagainya itu nanti perlu disusun protapnya sehingga bisa terhindar nanti terjadi pernikahan sesama saudara sesusuan. Itu saya kira hal yang paling krusial di dalam bank ASI ini, sehingga tetap syariah itu sesuai dengan Dr. Umam tadi. Saya kira itu Dr. Joko. Terima kasih. Banyak pertanyaan ini dari Prof. Jamaluddin juga ada ini. Dr. Agus, ini sesuai di budaya kita di Muhammadiyah. Siapa yang usul itu harus buat konsepnya, Mas Agus. Usul mikul ya. Nanti saya kira paling tidak PKU dan mungkin tarjih PWM ya, Mas Umam. Ini saya kira sangat bagus. Karena nanti kalau kita launching, maka insya Allah Kemenkes itu akan salut itu ya. Karena program stunting itu luar biasa tidak mudah. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jamaluddin. Terima kasih Pak Jamaluddin. Disampaikan matur nuwun sangat mencerahkan dan menambah wawasan. Mohon dapat ikut bertanya. Pada saat ibu hamil, ada sejenis pantangan bagi orang tuanya melakukan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup. Ada cerita yang terjadi, seorang ayah memancing pada saat istri sedang hamil. Pada saat bayinya lahir, bentuk mulutnya going, jadi kayak piratas terbelah, gitu ya. Kemudian komentar masyarakat karena pada saat istri hamil, ayahnya memancing ikan yang berakibat bibir sumbing, lah, gitu ya, seperti ikan. Mohon penjelasan dalam perspektif kedokteran. Silakan, Dr. Umam. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu PR kita adalah memberantas mitos-mitos yang nanti akan mengarah ke kekufuran dan kesyirikan. Jadi tidak ada hubungan antara memancing dengan bibir sumbing. Bibir sumbing itu terjadi karena proses embriologi kita yang memang tidak selesai. Harusnya menutup pada awal-awal kehamilan trimester pertama, 3 bulan pertama, tapi karena something atau sesuatu hal itu tidak menutup sampai 40 minggu. Dan di dunia kedokteran ini hal yang tidak begitu rumit. Di umur 3 bulan pun sekarang sudah bisa dioperasi untuk ditutup bibir sumbingnya. Tapi ini sama sekali tidak ada hubungan dengan
memancing, dan lain-lain. Masalah mengajarkan anak untuk tidak menyiksa hewan dan lain-lain itu penting sekali. Itulah kenapa kadang saya menyampaikan ke anak saya sendiri, di tempat saya tidak ada binatang piaraan Bapak Ibu. Karena saya selalu menyampaikan ke anak saya, biarkan binatang itu bebas. Lihat itu, kalau ada kucing di kerangkeng seperti ini, kamu mau nggak di kerangkeng seperti itu, seperti kucing itu? Nggak mau kan? Nah, nggak mau. Nanti misalnya ada binatang lain, hamster atau apa yang sekarang sedang trending, itu di kandang yang kecil. Gitu. Saya sampaikan ke anak saya, kamu mau nggak di kandang kecil seperti itu? Nggak bisa main kemana-mana, nggak mau. Sehingga saya ajarkan dari kecil, anak-anak saya tidak memelihara binatang, tapi tetap menyayangi. Artinya apa? Kalau ada binatang misalnya yang di jalan, sampaikan ke orang tuanya, ya itu kok ya ada kucing nyari makan, yuk kita kasih makan. Itu adalah hal yang kita ajarkan. Dan anak saya Bapak Ibu tidak pernah nonton sirkus. Sirkus yang menampilkan binatang, apalagi kalau pakai dipecuti, kemudian dalam melatih binatangnya pakai ada penyiksaan. Saya sampaikan jangan kayak gitu sama binatang, dipukul-pukul seperti itu. Sehingga anak saya sejak kecil itu kalau ada sirkus, jangan nonton seperti itu menyiksa binatang. Nah itu saya tanamkan terus sejak bayi, sejak kecil, sehingga pada saat gede dia betul-betul bahwa makhluk itu yang ada di muka bumi harus disayangi. Tapi saya tekankan bahwa kelainan anatomis atau apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengan kebiasaan orang tua memancing atau mungkin menyembelih ayam. Makasih Dr. Joko. Terima kasih Dr. Umam dari TBC ya. Gugon Tuhon saya kira itu jauh dari pikiran kita, jadi kita hilang. Makasih. Yang kedua, bahwa bagaimana kita menanamkan cinta kasih sayang bahkan kepada binatang itu penting dari kecil. Kenapa? Itu memorinya akan dibawa sampai tua nanti. Gitu ya Mas Umam. Baik, ini ada lagi. Banyak Mas Umam pertanyaannya. Dari Pak Suprayno, terima kasih. Assalamualaikum Dok. Mohon pencerahan, saya punya cucu kembar dan rutin konsul dengan dokter spesialis anak. Moga-moga ke Dokter Umam ini. Karena kembar pada usia 4 bulan dianjurkan MPASI ya. Apakah tidak masalah dengan perkembangan otak? Ya, oke. Angka, Saya jawab itu, Dr. Joko. Jadi Bapak Ibu pada prinsipnya bayi itu ususnya akan siap menerima makanan selain ASI itu pada umur 6 bulan atau 180 hari. Itulah program dari Kemenkes adalah ASI eksklusif. Eksklusif itu artinya apa? Tidak diberikan apapun selain ASI sampai umur 6 bulan, 180 hari. Jadi tidak ada alasan untuk mempercepat atau terlalu terburu-buru memberikan makanan padat atau makanan setengah padat pada bayi kita. Kenapa? Ini sudah kembar, mungkin lahirnya kecil-kecil, 4 bulan itu ususnya belum siap ini menerima. Dan menurut jurnal yang sudah sahih ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, bayi yang terlalu cepat diperkenalkan makanan padat atau setengah padat sebelum 180 hari, itu ternyata nanti berkaitan dengan kejadian stunting. Kejadian tidak mau makan, kejadian alergi. Jadi ada 3 hal yang sangat penting. Kalau kita terburu-buru memberi makan pada cucu kita atau anak kita, maka nanti akan terkait dengan kejadian stunting yang lebih tinggi. Ini bahkan sampai 38%. Anak yang terburu-buru beri makan itu 38% akan jadi stunting. Kemudian juga dia nanti jadi tidak mau makan. Sulit makan di umur-umur kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun. Dan ini juga ternyata berkaitan dengan banyak hal perkembangan nanti di etape atau tahap kehidupan berikutnya. Nah, ini mohon dimahami Bapak Ibu. Kalau di Amerika Serikat, yes, mereka punya aturan early MPASI. Ya, artinya apa? Anak-anak yang tidak beruntung mendapatkan ASI itu boleh diberikan, tapi dengan syarat. Kapan diberikan MPASI? Kepalanya harus bisa tegak dahulu. Kalau dia belum bisa menegakkan kepala, jangan coba-coba diberikan MPASI. Karena berarti dia belum ready, belum siap. Bahayanya apa? Tersedak. Kalau dia tersedak ketika makan, karena kemampuan mengunyah dan menelannya belum baik, makanan akan masuk ke paru-paru, akan menjadi bronkopneumonia atau radang paru-paru, akan menjadi masalah kesehatan yang lebih berat lainnya. Jadi mohon bersabar.
180 hari lebih 1 detik berikan makanan. Silahkan. Monggo dok. Terima kasih Dr. Umam. Alhamdulillah saya kira sudah banyak hal disampaikan tentang ASI. Jadi begini Dr. Umam dan sekalian, baik-baik begini, saya dokter anestesia itu juga paling ngayal, paling keras kepala berkaitan dengan program IMD. Inisiasi menyusui dini. Begitu ada ibu yang akan operasi sesar, maka begitu bayinya tidak ada kontraindikasi, setelah dibersihkan kami tempelkan kepada ibu dengan program inisiasi menyusui dini. Saya kira itu bagian dari program itu ya, Mas Umam. Baik. Ya. Ini ada Pak Sairi. Oh, ya. Baik. Jauh-jauh dari Kalteng, Pak. Ada pendapat kalau ibunya ngidam tidak terkabulkan, maka nanti anaknya lahir tidak normal. Ini mitos atau fakta? Silakan Pak Umam. Ya, ini juga sama dengan tadi memancing ikan jadi labiosisis. Jadi ini hanya gugon tuhon atau mitos saja Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau masalah ibu sedang ngidam, pengen sesuatu, ya dipenuhilah oleh suaminya. Atau kalau suaminya tidak mampu, ya mertuanya atau orang tuanya memenuhi. Kenapa? Keinginan orang tua yang tidak terpenuhi itu kadang kan bikin mangkel istrinya. Ya kalau mangkel itu kan jadi sedih. Kalau sedih ini maka hormon yang muncul namanya serotonin. Nah, serotonin inilah yang kadang, tidak semua ya, kadang menghambat pertumbuhan embrio. Kadang menghambat pertumbuhan atau embriologi dari si janin. Karena serotonin ini bersifat menekan. Padahal ibu yang hamil itu kan harusnya selalu bahagia. Supaya yang muncul adalah hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang nanti akan mempercepat perkembangan embriologi si bayi. Seperti yang disampaikan Dr. Irfan di minggu yang lalu. Kalau endorfinnya bagus, bahagia terus, ibunya tidak ada serotoninnya, insya Allah embriologinya akan lancar. Tetapi sekali lagi ini tidak ada hubungan dengan masalah kepercayaan. Kalau tidak dipenuhi maka terjadi cacat, secara langsung tidak. Ya, terima kasih Mas Umam. Artinya pada saat hamil itu bagaimana hormon endorfin itu terpacu sebanyak-banyak. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan positif. Ingatlah, ya, oh, maka hatimu akan tenang dengan segala macam apa yang kita lakukan. Ya, stres ya Pak Sairi, barangkali itu berkaitan dengan stres tadi. Ya, kalau diminta, misalkan yang tidak musim mangga minta mangga, itu kan aneh-aneh juga. Baik, kalau minta ke tempat kandangan nggak apa-apa Pak Joko. Kita ngaji ya, masa dan sebagainya. Oke, Dr. Agus ini ternyata luar biasa ini. Kurang 1 menit masih ada ini Pak atau Ibu Laani dari Buton. Assalamualaikum Pak Dokter Umam, mohon petunjuk apabila mengaitkan ASI lemari pendingin, mohon petunjuk penggunaannya. Jadi mengawetkan ASI di lemari pendingin bagaimana itu? Silakan Pak. Turun gampil niku, sangat mudah sekali mengingatnya. Rule of 4, aturan 4. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyimpan di freezer yang beku, tempat beku, itu bisa bertahan 4 bulan. Kalau Bapak Ibu menyimpan di bawah freezer atau di pintu, itu bisa 4 hari atau 4 days. Kalau di ruangan terbuka itu 4 jam atau 4 hours. Gampang sekali kan mengingatnya. 4 months, 4 days, and 4 hours. Makatan Jago. Oke, alhamdulillah mudah diingat ya Mas Umam. Seperti Dr. Agus terus masih ya? Iya, satu lagi bolehlah. Oke. Dari Bu Evi Inayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Umam. Nyuwun pirsa terkait dengan teknik dan kesehatan anak. Mohon penjelasan. Di IDAI, Bapak Ibu bisa searching. Di IDAI sudah mengeluarkan statement tentang teknik. Teknik yang diizinkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ketika kita mengoleskan air kungkuman dari kurma. Jadi kurma direndam dulu. Direndam kira-kira ya 2-3 jam tidak apa-apa. Itu sari kurmanya sudah muncul. Kemudian dengan jari kita yang bersih, yang sudah cuci tangan, itu celupkan jari kita, kemudian cukup dioleskan di langit-langit. Jadi bukan kurma yang dilembutkan atau dideplok atau dilumatkan, bukan, tetapi kurma yang direndam. Kemudian air rendamannya kita oleskan dengan jari kita ke langit-langit bayi. Itu boleh, untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membolehkan. Tetapi jangan
masukkan kurma yang dilumatkan ke mulut bayi karena risikonya tersedak. Jadi Bapak Ibu IDAI sudah sepakat dengan itu, tidak ada yang mempermasalahkan, monggo tahnik dilakukan dengan cara yang sudah disampaikan oleh IDAI. Makatan, Terima kasih Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan. Ini sudah jam 6.32 karena kesepakatan kita tepat waktu harus selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, barangkali Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan bisa menyampaikan HP-nya, bisa nanti ya konsultasi per WA. Saya kira itu akan menambah kebaikan, ya, insya Allah berkah. Nani, cuaca mungkin belum selesai ini, karena masalah anak itu masalah masa depan. Saya kira gitu. Dr. Agus barangkali akan menambah sebelum nanti. Ya, terima kasih. Menarik sekali diskusi kita hari Lanjut episodenya ini. Insya Allah di Sabtu depan kita akan ketemu Dr. Syafa Anung, spesialis anak masih, ya, dan Dr. Ekor ini dosen UMY. Dr. Syafa ini pengalamannya luar biasa, beliau anggota MPKO PP Muhammadiyah. Ya, kita akan lanjutkan bahasan tentang golden period pada masa anak ini, dan insya Allah yang belum terjawab hari ini bisa disampaikan di Sabtu yang akan datang. Ini Dr. Syafa hari ini juga hadir sehingga bisa mengetahui petanya, dan insya Allah nanti di Sabtu depan kita lanjutkan. Demikian Dr. Joko, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Agus. Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, mohon untuk memberikan closing statement. Monggo, Dr. Nur Khalid. Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, untuk 6 bulan masa kehidupan pertama anak-anak kita, yang paling terjadi dan harus menjadi perhatian kita semua adalah pertumbuhan otak. Dan pertumbuhan otak ini seperti tadi sudah saya sampaikan adalah terdiri dari 3 hal, yaitu asah, asih, dan asuh. Di mana di situ ada gizi, ada faktor imitasi, bagaimana kita mengasuh anak kita, ada faktor nutrisi, ini harus diperhatikan, dan yang paling penting adalah jangan sampai sakit. Sehingga lakukan pemeriksaan rutin, lakukan monitoring rutin, berikan imunisasi, dan obati jika anak kita sakit. Alhamdulillah. Maka anak kita akan menjadi anak-anak yang kuat, zuriyah yang kuat untuk Muhammadiyah dan Islam serta negara kita. Makatan Dr. Joko. Baik, terima kasih Adinda Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan dengan paparan yang sudah sangat bagus sekali. Narasumber yang hebat pagi hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Moga-moga membawa kebaikan kepada kita semua dan insya Allah senantiasa diberkahi Allah. Begitu jadi terus kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.